Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Sari Rahayu, angkatan 2018 dari jurusan S1 Akuntansi. Pada hari ini saya akan melaksanakan seminar hasil yang berjudul tentang pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan, financial leverage, dan return on asset atau ROA terhadap underpricing saham pada saat initial public offering atau IPO. Studi empiris pada perusahaan yang melakukan initial public offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2019. Table of Contents. Di sini ada 5 topik yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori dan pengembangan hipotesis, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada hasil penelitian dan pembahasan, dan yang kelima ada penutup. Kita masuk kepada topik yang pertama yaitu pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian itu sendiri. Latar belakang masalah. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, perusahaan harus mampu menyediakan modal untuk mengembangkan dan mempertahankan usahanya. Kebutuhan modal ini tidak dapat dipenuhi dengan mengandalkan dana dari pihak internal perusahaan saja, melainkan perusahaan juga harus dapat mencari sumber dana dari pihak eksternal perusahaan, yaitu di pasar modal. Salah satu cara untuk mendapatkan tambahan dana dalam rangka pembiayaan atau pengembangan usaha bagi perusahaan, yaitu dengan cara go public. Setelah perusahaan memutuskan untuk go public, maka harus diawali dengan initial public offering atau IPO. Nah, IPO ini sendiri hanya terjadi di pasar perdana, yang dimana pasar perdana adalah pasar bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum untuk menjual sahamnya pertama kali kepada pihak investor. Dan setelah di pasar perdana, selanjutnya saham akan diperjualbelikan di bursa efek atau yang biasa kita sebut dengan pasar sekunder. Ada dua fenomena yang akan terjadi selama IPO. Yang pertama itu adalah overpricing saham, yang dimana harga saham di pasar perdana lebih tinggi dibandingkan dengan harga saham di pasar sekunder. Dan yang kedua ada underpricing saham, yang dimana harga saham di pasar perdana lebih rendah dibandingkan dengan harga saham di pasar sekunder. Dan fenomena yang sering terjadi pada saat initial public offering itu adalah underpricing saham. Dan fenomena underpricing saham ini merupakan gejala umum setiap pasar modal. Namun faktor-faktor yang mempengaruhinya berbeda-beda pada setiap pasar modal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi underpricing saham. Yang pertama itu ada umur perusahaan, yang kedua ada ukuran perusahaan, yang ketiga ada financial leverage, dan yang terakhir ada return on asset atau ROA. Motivasi mendasar atas penelitian ini dikarenakan adanya inkonsistensi hasil peneliti terdahulu. Dan penelitian ini dilakukan dengan menguji kembali fenomena underpricing saham dengan menggunakan alat uji yang sama. Dan apakah hasil penelitian yang dilakukan peneliti akan sama atau berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka timbullah beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap tingkat underpricing saham pada perusahaan yang IPO? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat underpricing saham pada perusahaan yang melakukan IPO? Yang ketiga, apakah financial leverage berpengaruh terhadap tingkat underpricing saham pada perusahaan yang IPO? Dan yang keempat yaitu apakah ROA atau return on asset berpengaruh terhadap tingkat underpricing saham pada perusahaan yang melakukan IPO? Dan yang terakhir, apakah umur perusahaan, ukuran perusahaan, financial leverage, dan return on asset secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat underpricing saham pada perusahaan yang melakukan initial public offering atau IPO. Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan, financial leverage, dan return on asset secara terpisah atau secara individu satu-satu terhadap tingkat underpricing saham pada perusahaan yang melakukan IPO. Dan berikutnya
untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan, financial leverage, dan return on asset secara bersama-sama terhadap tingkat underpricing saham pada perusahaan yang melakukan initial public offering atau IPO. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk akademis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan informasi bagi akademis untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan dapat dijadikan referensi serta bahan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing saham. Yang kedua yaitu praktisi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada yang pertama yaitu investor dan calon investor, yang dimana diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan investasi serta menjadi pedoman dan pertimbangan pada saat membeli saham perdana dengan tujuan dapat mengoptimalkan keuntungan. Yang kedua yaitu bagi emiten. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan proses IPO sehingga dapat meminimalisir terjadinya underpricing saham. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu syarat kelulusan serta memperoleh gelar sarjana ekonomi dan melengkapi penilaian akhir dalam penulisan skripsi peneliti pada jurusan akuntansi di Universitas Andalas. Berikutnya, topik kedua yaitu landasan teori dan pengembangan hipotesis. Pada topik kedua ini terdiri dari landasan teori, telaah penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan yang terakhir yaitu pengembangan hipotesis. Landasan teori. Yang pertama yaitu signaling teori atau teori pengsinyalan. Nah, digunakan untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya suatu informasi yang dimanfaatkan perusahaan untuk memberikan sinyal positif maupun negatif kepada pemakainya. Informasi perusahaan adalah sinyal bagi investor dalam keputusan berinvestasi, karena informasi merupakan gambaran mengenai prospek perusahaan itu sendiri di masa yang akan datang. Dan tujuan dari teori signaling ini adalah untuk menaikkan nilai suatu perusahaan pada saat melakukan penjualan saham. Perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal kepada pasar, sehingga pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Kita masuk yang kedua, yaitu asimetri informasi. Asimetri informasi adalah teori yang menjelaskan harga penawaran perdana atau IPO didasarkan kepada asumsi bahwa terjadi perbedaan informasi antara berbagai pihak terhadap nilai saham yang baru tersebut. PT tahun 1989 menyatakan bahwa asimetri informasi dapat menyebabkan underpricing saham pada saat initial public offering atau IPO. Dan yang kedua yaitu adalah initial public offering atau IPO. Go public artinya suatu perusahaan telah memutuskan untuk menjual sahamnya kepada publik dan siap untuk dinilai oleh publik secara terbuka. Tahap paling awal bagi perusahaan yang akan go public biasanya disebut dengan penawaran saham perdana atau yang biasa kita kenal dengan istilah initial public offering atau IPO. Nah, IPO ini sendiri atau initial public offering ini sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam melakukan penawaran di pasar perdana oleh investor. Underpricing saham. Underpricing saham adalah harga saham di pasar perdana lebih rendah dibandingkan dengan harga saham di pasar sekunder pada hari pertama. Dan menurut Retno 2013 berpendapat, kondisi underpricing ini sangat merugikan untuk perusahaan yang melakukan go public karena dana yang diperoleh dari publik tidak maksimum. Dan yang berikutnya ada umur perusahaan. Umur perusahaan ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam bertahan dan bersaing di dunia bisnis. Investor akan menilai perusahaan yang berumur tua lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang berumur muda. Karena perusahaan yang berumur tua ini bisa bertahan dan bersaing di dunia bisnis jauh lebih lama dibandingkan perusahaan yang berumur muda.
Dan berikutnya ada ukuran perusahaan. Perusahaan yang berskala besar cenderung lebih dikenal masyarakat, sehingga informasi mengenai prospek perusahaan berskala besar lebih mudah diperoleh investor daripada perusahaan yang berskala kecil, karena lebih dikenal dan informasi mengenai perusahaan besar ini lebih banyak dan lebih mudah untuk diperoleh oleh investor, maka akan meminimalkan tingkat ketidakpastian. Financial leverage. Financial leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutang perusahaan menggunakan ekuitas perusahaan. Perusahaan dengan tingkat financial leverage yang tinggi akan memiliki risiko yang tinggi juga dikarenakan jumlah hutang perusahaan tersebut juga akan besar dibandingkan dengan tingkat ekuitasnya. Salah satu rasio yang digunakan adalah debt to equity ratio atau DER. Yang kedua yaitu return on asset atau ROA. Pengukuran tingkat profitabilitas perusahaan dilihat dari ROA perusahaan emiten tersebut. ROA atau return on asset yang tinggi menunjukkan profitabilitas perusahaan tersebut juga tinggi. Hal itu berarti perusahaan menunjukkan pemanfaatan aset yang efisien dan mengurangi ketidakpastian dari investor. Telaah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai salah satu bahan acuan dan pendukung untuk melakukan penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti mencoba menguji beberapa faktor yang mempengaruhi underpricing saham. Sebagai acuannya, digunakan beberapa penelitian sebelumnya. Yang pertama yaitu ada Rianti Arintia Diva 2018 melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing saham pada saat initial public offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai 2015. Yang kedua yaitu ada Himawan Budi Kuncoro dan Ros J. F. Surya Putri 2019 melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing saham pada penawaran umum perdana. Yang ketiga ada Ulfa Setianingsih, Tresia Tias Listiani, dan Manarutol Fatatih tahun 2019 melakukan penelitian tentang analisis pengaruh informasi keuangan dan non-keuangan perusahaan terhadap tingkat underpricing saham perdana di Bursa Efek Indonesia periode 2018. Dan yang berikutnya ada Marta Rianti pada tahun 2019 melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing saham pada penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir ada Tri Astuti pada tahun 2020 melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing saham saat IPO atau initial public offering. Selanjutnya kerangka konseptual. Dari gambar kerangka konseptual kita bisa melihat umur perusahaan sebagai X1, ukuran perusahaan sebagai X2, financial leverage sebagai X3, dan return on asset atau ROA sebagai X4 mempengaruhi underpricing saham sebagai Y. Pengembangan hipotesis. Yang pertama, pengaruh umur perusahaan terhadap underpricing saham. Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan mampu bertahan dan menjadi bukti perusahaan mampu bersaing dan dapat mengambil kesempatan bisnis yang ada di dalam perekonomian. Hal ini adalah salah satu informasi yang digunakan oleh investor dalam menilai dan memutuskan investasi. Maka dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut. H1, umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap underpricing saham. Yang kedua, pengaruh ukuran perusahaan terhadap underpricing saham. Ukuran perusahaan yang berskala besar pada umumnya lebih dikenal masyarakat daripada perusahaan yang berskala kecil. Karena lebih dikenal, maka informasi tentang perusahaan besar tersedia lebih banyak dan lebih mudah didapat dibanding perusahaan yang berskala kecil. Bila informasi yang diterima banyak, maka akan mengurangi asimetris informasi pada perusahaan yang berskala besar, sehingga dapat menekan tingkat underpricing saham. Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.
H2, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap underpricing saham. Yang ketiga ada financial leverage, pengaruh financial leverage terhadap underpricing saham. Debt to equity ratio atau DER menunjukkan hubungan antara tingkat leverage atau penggunaan hutang dibandingkan modal sendiri perusahaan. Financial leverage perusahaan yang tinggi akan meningkatkan ketidakpastian initial public offering atau IPO, sehingga meningkatkan underpricing saham. Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H3, financial leverage berpengaruh signifikan terhadap underpricing saham. Dan yang terakhir ada pengaruh return on asset atau ROA terhadap underpricing saham. Return on asset atau ROA akan menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dengan aset yang dimilikinya. Apabila rasio return on asset atau ROA tersebut tinggi, maka risiko yang dihadapi investor akan kecil sehingga akan mengurangi underpricing saham yang akan terjadi. Maka dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut. H4, return on asset berpengaruh signifikan terhadap underpricing saham. Berikutnya metodologi penelitian yang terdiri dari desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, dan yang terakhir yaitu teknik pengolahan dan analisis data. Desain penelitian. Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif karena data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan data dalam bentuk angka. Yang kedua, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berupa prospektus dan laporan keuangan tahun 2017 sampai 2019. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai situs resmi seperti Bursa Efek Indonesia, Saham Oke, Detik Finance, Kumpara Bisnis, Yahoo Finance, Dunia Investasi, dan tabel DW, dan yang terakhir yaitu jurnal-jurnal dari penelitian sebelumnya. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua perusahaan yang melakukan initial public offering atau IPO dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2017 sampai dengan tahun 2019, yaitu sebanyak 144 perusahaan. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling. Adapun kriteria pengambilan sampel, yang pertama, perusahaan yang melakukan initial public offering atau IPO dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode tahun 2017 sampai dengan 2019. Yang kedua, perusahaan yang mengalami underpricing di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2019. Dan yang ketiga, perusahaan yang tidak mengalami dislisting selama periode penelitian. Dan yang terakhir yaitu data yang diperlukan untuk penelitian tersedia di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk atau dalam mata uang rupiah. Yang keempat adalah variabel penelitian dan pengukuran variabel. Yang pertama adalah variabel dependen, yaitu underpricing saham. Underpricing saham diukur menggunakan perhitungan rumus initial return atau IR. Dengan rumus, initial return sama dengan harga penutupan di hari pertama di pasar sekunder dikurangi dengan harga penawaran perdana dibagi dengan harga penutupan di hari pertama di pasar sekunder dikali 100%. Yang kedua yaitu variabel independen yang terdiri dari 1. Umur perusahaan. Menurut DIVA, tahun 2018, umur perusahaan ini dihitung dengan skala tahunan dengan cara X sama dengan tahun IPO atau initial public offering dikurang dengan tahun perusahaan didirikan. Yang kedua, ukuran perusahaan. Diukur dengan menghitung log natural dari total aktiva tahun terakhir sebelum perusahaan tersebut listing. Rumusnya, size sama dengan log natural dari total aktiva. 3. Financial leverage. Rumus yang digunakan yaitu DER sama dengan total debt dibagi total equity dikali 100%. Dan yang terakhir, return on asset atau ROA. ROA dapat diukur dengan rumus ROA sama dengan
Net income after tax dibagi total aset dikali 100%. Teknik pengolahan dan analisis data. Yang pertama, menggunakan analisis statistik deskriptif. Yang kedua, menggunakan analisis regresi linear berganda. Yang ketiga, ada uji asumsi klasik yang terdiri dari yang pertama, uji normalitas, yang kedua, uji multikolinearitas, yang ketiga ada uji autokorelasi, dan yang keempat ada uji heteroskedastisitas. Dan yang terakhir ada pengujian hipotesis yang terdiri dari yang pertama, uji koefisien determinasi atau R⁻², yang kedua ada uji signifikan simultan atau uji statistik F, dan yang terakhir ada uji parsial atau uji statistik T. Selanjutnya bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan hasil, yang meliputi pengolahan dan analisis data dan pembahasan penelitian. Deskriptif data. Populasi penelitian dilakukan pada perusahaan yang melakukan initial public offering atau IPO dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2019. Sampel diambil dengan menggunakan metode purpose sampling dan berdasarkan kriteria dapat dilihat pada tabel 4.1 bahwa jumlah perusahaan yang melakukan initial public offering atau IPO sebanyak 144 perusahaan, dan yang memenuhi kriteria pengambilan sampel adalah sebanyak 106 perusahaan, sehingga diperoleh sebanyak 106 perusahaan yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini. Hasil uji statistik deskriptif. Pada penelitian ini, hasil pengolahan data uji statistik deskriptif terlihat pada tabel 4.2. Berdasarkan tabulasi data, diketahui nilai underpricing saham selaku Y, nilai terendahnya sebesar 0,87, nilai tertingginya sebesar 6.367,9%, dan untuk nilai rata-ratanya sebesar 422,1325%, dan standar deviasinya sebesar 810,04071%. Yang kedua, untuk umur perusahaan atau X1, nilai terendahnya adalah sebesar 2,00, nilai tertinggi sebesar 65,00, dan untuk nilai rata-ratanya sebesar 16,5000. Sedangkan untuk nilai standar deviasinya sebesar 13,73092. Berikutnya untuk ukuran perusahaan atau X2, nilai terendahnya sebesar 13,40, nilai tertingginya sebesar 29,23, dan nilai rata-rata untuk ukuran perusahaan sebesar 25,4825. Untuk nilai standar deviasinya sebesar 3,49614. Berikutnya untuk financial leverage atau X3, nilai terendahnya sebesar minus 13.431,27, sedangkan untuk nilai tertingginya sebesar 605,69, dan nilai rata-ratanya sebesar 30,4406. Untuk nilai standar deviasi dari financial leverage yaitu sebesar 18,14531. Dan yang terakhir ada return on asset atau ROA selaku X4. Nilai terendahnya sebesar minus 77,89, nilai tertingginya sebesar 20,68, nilai rata-rata dari ROA sebesar 2,8527%, dan untuk nilai standar deviasinya sebesar 9,83831. Uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Berdasarkan hasil pengujian normalitas yang telah dilakukan, dapat diperoleh ringkasan hasil seperti pada tabel 4.3. Hasil pengujian normalitas pertama, terlihat bahwa masing-masing variabel penelitian yang digunakan belum berdistribusi normal, karena nilai asymptotic yang dimiliki masing-masing variabel berada di bawah 0,05. Untuk sementara waktu, pengolahan data lebih lanjut tidak dapat dilakukan sebelum seluruh variabel yang digunakan berdistribusi secara normal. Oleh sebab itu, untuk menormalkan data digunakan beberapa tahapan.
Peneliti mencoba menormalkan data dengan cara mengabsolutkan data dan melakukan transformasi data dengan logaritma dan ln. Setelah tahapan tersebut dilakukan, barulah pengujian normalitas keduanya dilakukan. Hasil pengujian normalitas kedua yang telah dilakukan dapat diperoleh ringkasan seperti pada tabel 4.4. Berdasarkan tabel 4.4, setelah dilakukan pengujian normalitas kedua, terlihat bahwa masing-masing variabel yang digunakan telah memiliki nilai asimsik totals di atas 0,05. Berdasarkan pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas. Berikut ini adalah hasil pengujian multikolinearitas yang telah dilakukan. Berdasarkan tabel 4.5, hasil pengujian multikolinearitas terlihat bahwa masing-masing variabel independen atau bebas menunjukkan nilai toleransi di atas 0,10 dan nilai variance inflation factor di bawah 10. Maka dapat disimpulkan tidak adanya multikolinearitas antara variabel dalam mode regresi dan pengujian data lebih lanjut dapat dilaksanakan. Yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Diketahui data sebesar DW sebesar 2,008, DU sebesar 1,7624, DL sebesar 1,6061, 4DU sebesar 2,2376 dan 4DL sebesar 2,3939. Setelah dilakukan perhitungan tabel DW, nilai DW sebesar bisa diletakkan di mana yang telah terlihat pada gambar 4.1. Nilai DW yang diperoleh dapat dituliskan dengan notasi 2,008 besar dari 1,7624 dan kecil dari 2,2376, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi positif maupun negatif. Oleh sebab itu, pengujian data lebih lanjut dapat dilaksanakan. Yang keempat yaitu uji heteroskedastisitas. Pada gambar 4.2 dapat terlihat bahwa pola persebaran data menyebar secara tidak merata, baik di atas maupun di bawah angka 0, dan pola persebaran data tidak membentuk sebuah pola yang jelas, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Berdasarkan tabel 4.7, analisis regresi linear berganda terlihat bahwa variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dapat dibentuk ke dalam sebuah model persamaan regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan 2,791A dikurang 0,008x1 ditambah 0,092x2 ditambah 0,075x3 dikurang 0,108x4. Dari persamaan regresi yang dibentuk, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama untuk nilai konstanta sebesar 2,791. Nilai konstanta yang diperoleh dapat dimaknai dengan ketika diasumsikan tidak terjadi perubahan baik peningkatan ataupun penurunan dari umur perusahaan, ukuran perusahaan, financial leverage dan return on asset, maka besarnya underpricing saham adalah sebesar nilai konstanta, yaitu sebesar 2,791. Yang kedua untuk variabel umur perusahaan sebesar minus 0,008 memiliki arti bahwa setiap kenaikan umur perusahaan 1 tahun akan menurunkan underpricing saham sebesar 0,008 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Yang ketiga yaitu untuk variabel ukuran perusahaan sebesar 0,092 memiliki arti bahwa setiap kenaikan ukuran perusahaan sebesar Rp1 akan meningkatkan underpricing saham sebesar 0,092 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Dan yang keempat yaitu untuk variabel financial leverage sebesar 0,075 memiliki arti bahwa setiap kenaikan financial leverage sebesar 1% akan meningkatkan underpricing saham sebesar 0,092 dengan asumsi
bahwa variabel independen lainnya tetap. Dan yang terakhir untuk variabel return on asset atau ROA sebesar minus 0,108 memiliki arti bahwa setiap kenaikan ROA sebesar 1% akan menurunkan underpricing saham sebesar 0,108 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Uji hipotesis. Yang pertama yaitu uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel 4.8, uji koefisien determinasi dapat dilihat nilai adjusted R-square-nya adalah sebesar 0,377 atau sama dengan 37,7%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel umur perusahaan, ukuran perusahaan, financial leverage, dan return on asset atau ROA secara bersama-sama mempengaruhi variabel underpricing saham sebesar 37,7%, sedangkan sisanya sebesar 62,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti. Yang kedua yaitu uji signifikan simultan atau uji F. Hasil uji signifikan simultan atau uji F yang ditampilkan pada tabel 4.9. Nah, sesuai dengan tabel tersebut, hasil pengujian F diperoleh nilai SIK sebesar 0,000. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan level sebesar 0,05. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa nilai SIK 0,000 jauh di bawah tingkat signifikan level 0,05. Maka, keputusannya adalah hipotesis diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel umur perusahaan, ukuran perusahaan, financial leverage, dan return on asset secara bersama-sama berpengaruh terhadap underpricing saham pada perusahaan yang melakukan initial public offering atau IPO dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Yang ketiga yaitu uji parsial atau uji T. Berdasarkan hasil pengujian T, untuk variabel umur perusahaan diperoleh nilai SIK sebesar 0,648. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai SIK 0,648 jauh di atas tingkat signifikan level 0,05. Maka keputusannya adalah H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap underpricing saham pada perusahaan yang melakukan initial public offering atau IPO pada tahun 2017 sampai dengan 2019 di Bursa Efek Indonesia. Pada yang kedua yaitu pada tahap pengujian hipotesis variabel ukuran perusahaan diperoleh nilai SIK sebesar 0,00. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai SIK yang diperoleh 0,00 ini jauh di bawah tingkat signifikan level yaitu sebesar 0,05. Maka keputusannya adalah H0 ditolak dan H2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap underpricing saham pada perusahaan yang melakukan initial public offering atau IPO pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 di Bursa Efek Indonesia. Nah, berdasarkan hasil pengujian T untuk variabel financial leverage, diperoleh nilai SIK sebesar 0,81. Hasil yang diperoleh ini menunjukkan bahwa nilai SIK 0,801 jauh di atas tingkat signifikan level. Maka keputusannya adalah H0 diterima dan H3 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa financial leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap underpricing saham pada perusahaan yang melakukan initial public offering atau IPO pada tahun 2017 sampai dengan 2019 di Bursa Efek Indonesia. Berikutnya, pada tahap pengujian hipotesis terakhir dengan menggunakan variabel return on asset diperoleh nilai SIK sebesar 0,004. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai SIK yang diperoleh jauh di bawah tingkat signifikan level 0,05. Maka keputusannya adalah H0 ditolak dan H4 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa return on asset berpengaruh signifikan terhadap underpricing saham pada perusahaan yang melakukan initial public offering atau IPO pada tahun 2017 sampai dengan 2019 di Bursa Efek Indonesia. Pembahasan penelitian A. Pengaruh umur perusahaan terhadap underpricing saham.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan variabel umur perusahaan, diperoleh nilai koefisien regresi bertanda negatif sebesar minus 0,008 dan dalam proses pengujian statistik diperoleh nilai uji T sebesar 0,648 yang artinya bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap underpricing saham. Berdasarkan hasil penelitian ini, umur perusahaan tidak menjadi faktor utama yang menjadi perhatian investor, sehingga umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap underpricing saham. Artinya, umur perusahaan tersebut tidak menjadi jaminan bagi investor bahwa perusahaan itu bagus. Perusahaan yang sudah beroperasi lebih lama belum terbukti bahwa informasi mengenai perusahaan semakin bagus dan informasi mengenai laporan keuangan perusahaan belum tentu semakin baik juga. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kuncoro dan Surya Putri tahun 2019 dan penelitian Ayu Wardani tahun 2018 yang mengatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap underpricing saham. B. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap underpricing saham. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan variabel ukuran perusahaan, diperoleh nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,092 dan dalam proses pengujian statistik diperoleh nilai uji T sebesar 0,000 yang artinya bahwa H0 ditolak dan H2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap underpricing saham. Nah, pada penelitian ini, ukuran perusahaan ini menjadi salah satu faktor yang diperhatikan investor, sehingga ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap underpricing saham. Hal ini dikarenakan perusahaan yang berskala besar pada umumnya lebih dikenal oleh masyarakat daripada perusahaan yang berskala kecil. Apabila ukuran perusahaan tersebut semakin tinggi, maka tingkat underpricing sahamnya juga akan semakin meningkat. Ketika dalam aset besar tersebut terdapat aset idle atau diam, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan belum efektif dan efisien dalam mengelola asetnya. Dan kalau di dalam aset besar tersebut terdapat aset tetap yang juga besar, maka aset tersebut akan menghasilkan biaya yang besar juga, yang dapat mengurangi laba dan juga dividen untuk investor, seperti biaya pemeliharaan. Nah, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian DIVA 2018 yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap underpricing saham. C. Pengaruh financial leverage terhadap underpricing saham. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan variabel financial leverage, diperoleh nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,075 dan dalam proses pengujian statistik diperoleh nilai uji T sebesar 0,801 yang artinya bahwa H0 diterima dan H3 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa financial leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap underpricing saham. Nah, dalam penelitian ini, financial leverage ini juga tidak menjadi faktor utama yang menjadi perhatian investor, sehingga financial leverage tidak berpengaruh terhadap underpricing saham. Artinya, ketika investor berinvestasi, tidak hanya utang saja yang diamati, melainkan ada faktor-faktor yang lain. Ketika investor berinvestasi, yang paling berpengaruh itu bukan hanya utang yang ada pada perusahaan tersebut, melainkan mekanisme pasar yang sulit diprediksi. Nah, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Setianingsih, Listiani, dan Fatatih tahun 2019 yang mengatakan bahwa debt to equity ratio atau DER tidak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap underpricing saham. D. Pengaruh return on asset atau ROA terhadap underpricing saham. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan variabel return on asset atau ROA, diperoleh nilai koefisien regresi bertanda negatif sebesar minus 0,108 dan dalam proses pengujian statistik diperoleh nilai uji T sebesar 0,004 yang artinya bahwa H0 ditolak dan H4 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa return on asset atau ROA
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap underpricing saham. Pada penelitian ini, return on asset atau ROA menjadi salah satu faktor yang diperhatikan investor, sehingga ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap underpricing saham. Hal ini dikarenakan ROA menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan aset yang dimilikinya. Apabila ROA tersebut semakin tinggi, maka risiko yang dihadapi investor akan semakin kecil, sehingga akan mengurangi underpricing saham yang akan terjadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Astuti pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa variabel return on asset atau ROA berpengaruh negatif terhadap underpricing saham. Yang terakhir yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan dalam penelitian, dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan yang pertama, umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap underpricing saham. Yang kedua, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap underpricing saham. Yang ketiga yaitu financial leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap underpricing saham. Yang keempat ada return on asset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap underpricing saham. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan hasil uji simultan dapat disimpulkan bahwa umur perusahaan, ukuran perusahaan, financial leverage, dan return on asset atau ROA secara bersama-sama berpengaruh terhadap underpricing saham. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Yang pertama yaitu berdasarkan penelitian ini, kemampuan variabel independen yaitu umur perusahaan, ukuran perusahaan, financial leverage, dan return on asset atau ROA dalam menjelaskan variabel dependennya yaitu sebesar 37,7%, sedangkan sisanya sebesar 62,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti. Yang kedua yaitu periode observasi dalam penelitian ini hanya sedikit, yaitu selama 3 tahun, mulai dari periode tahun 2017 sampai dengan 2019, sehingga jumlah perusahaan yang melakukan initial public offering atau IPO dalam rentang waktu tersebut tidak begitu banyak. Yang ketiga yaitu saran. Adapun beberapa saran dalam penelitian ini yang direkomendasikan oleh peneliti. Yang pertama, peneliti menyarankan untuk menambah beberapa variabel lainnya yang dapat mempengaruhi underpricing saham pada saat initial public offering atau IPO seperti reputasi auditor, reputasi underwriter, persentase penawaran, profitabilitas, likuiditas, current ratio, dan variabel-variabel lainnya. Yang kedua, peneliti menyarankan untuk menambah rentan waktu atau periode tahun observasi agar penelitian yang akan diteliti lebih memadai dan data yang digunakan lebih banyak, sehingga ketepatan atau akurasi hasil penelitian atau observasi yang diperoleh menjadi lebih dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena underpricing saham. Sekian, itulah seminar hasil saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.